Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rizky Rahman Alfianto dari 12 IPS 1 ingin menjelaskan tentang integrasi dari Timur Timur. Awal mulanya pada abad ke-16, yaitu di mana wilayah Timur Timur menjadi wilayah kolonial Portugis. Karena lokasinya sangat jauh dari pusat pemerintahan Portugis, jadi wilayah Timur Timur ini kurang mendapatkan perhatian dari pemerintahan Portugis. Dan hingga pada abad ke-20, negara Timur Timur ini tidak kunjung merdeka. Dan pada tahun 1975, terjadi kekacauan politik di Timur Timur. Partai-partai politik saling berseteru satu sama lain. Dan ironisnya, mereka tidak dapat menyelesaikan masalah mereka sendiri. Dan kondisi ini pun diperparah karena pemerintah Portugis meninggalkan wilayah Timur Timur dan membuat Timur Timur menghadapi situasi yang tidak menentu. Untuk meredakan situasi ini, setengah rakyat atau sebagian rakyat dari Timur Timur ingin bergabung ke wilayah negara Republik Indonesia. Dan hal ini disampaikan kepada pimpinan politik di Indonesia. Dan pemerintah pun mendengar hal ini dan menyambut baik akan hal ini. Dan setelah berbagai proses yang dilewati oleh Timur Timur untuk menjadi bagian dari wilayah Indonesia, akhirnya pada bulan Juli 1976, pada bulan Juli 1976, akhirnya secara resmi Timur Timur menjadi bagian dari wilayah negara Republik Indonesia dan menjadi provinsi yang ke-27 Indonesia. Namun, ada juga yang kontra terhadap Timur Timur masuk ke dalam wilayah negara Republik Indonesia. Nama kelompoknya itu adalah kelompok Fretilin. Kelompok ini sangat memperjuangkan hak-haknya melalui perang gerilya dengan pemerintahan negara Republik Indonesia. Salah satu insidennya yang cukup terkenal sampai saat ini adalah Santa Cruz, yaitu peristiwa Santa Cruz pada tahun 1991, yaitu terjadinya penembakan kepada demonstran pro kemerdekaan Timur Timur yang dilakukan oleh Tentara Nasional Indonesia. Dan saat B.J. Habibie naik menjadi presiden atau menggantikan Soeharto, masalah Timur Timur ini semakin lama semakin meresahkan dan mengancam stabilitas nasional. Dan B.J. Habibie pun mengusulkan atau memberi rakyat Timur Timur dua pilihan, antara bergabung bersama Indonesia atau menjadi negara merdeka. Dan usul ini diterima oleh rakyat Timur Timur, dan rakyat Timur Timur pun melaksanakan referendum, yaitu jejak pendapat. Dan hasilnya adalah 75% rakyat Timur Timur menolak untuk menjadi wilayah menolak untuk bergabung ke Indonesia dan membuat negaranya merdeka. Dan setelah 3 tahun Timur Timur lepas dari Indonesia dan diawasi oleh PBB, akhirnya pada tahun 2002 Timur Timur pun resmi merdeka dan diakui oleh Indonesia. Setelah merdeka, hubungan Timur Timur dan Indonesia menjadi baik atau terjalin dengan baik. Seperti rakyat-rakyat di perbatasan melakukan perdagangan antara Timur Timur dan rakyat perbatasan di Indonesia. Dan selanjutnya saya akan menjelaskan tentang peristiwa Malari, yaitu peristiwa Malapetaka 15 Januari. Terjadi 46 tahun yang lalu, yaitu adalah gerakan demonstrasi yang dilakukan oleh mahasiswa Indonesia yang nantinya akan menjadi kerusuhan sosial yang amat besar. Mahasiswa turun ke jalan dan mengungkapkan kritik tentang kebijakan ekonomi yang dianggap terlalu berpihak ke investasi dengan negara asing. Pemerintah awalnya memiliki niat untuk
melakukan pembangunan di berbagai sektor bidang-bidang nasional. Namun, hal itu tidak bisa dilakukan pemerintah karena Indonesia terbebani utang yang dilakukan pemerintah sebelumnya. Akhirnya, pemerintah berusaha untuk menutup utang-utang tersebut dengan mengizinkan investasi besar-besaran oleh negara lain atau mengizinkan negara lain berinvestasi dengan negara Indonesia. Amerika Serikat terutama yang sudah menjadi langganan untuk kerjasama bersama dengan Indonesia atau mitra disebutnya, dengan melakukan investasi bersama Indonesia beberapa tahun belakangan ini. Namun belakangan ini Jepang melakukan berbagai macam investasi kepada negara-negara Asia, khususnya negara Asia Tenggara, melalui produksi barang dan kendaraan yang melejit. Dan terdengar kabar bahwa Indonesia akan melakukan investasi besar-besaran kepada atau dengan Jepang, berinvestasi dengan Jepang. Mendengar kabar ini, mahasiswa pun protes karena pemerintah sudah menyimpang dari jalannya, karena sudah membuat rakyat Indonesia semakin mengalami ekonomi yang sulit, yaitu semakin menderita. Rakyat Indonesia semakin menderita karena ekonomi semakin sulit. Lalu saat kunjungan Menteri Jepang ke Indonesia pada tanggal 15 Januari tahun 1974, mahasiswa melakukan unjuk rasa di depan gedung pemerintahan di Jakarta tepatnya. Saat Menteri Jepang datang, yaitu bernama Kakue Tanaka, mahasiswa melakukan long march terdiri dari Universitas Indonesia Salemba sampai Universitas Trisakti. Awalnya ini hanya unjuk rasa dan dilakukan secara baik-baik, tapi ada berbagai pihak yang melakukan kerusuhan, pembakaran, dan lain sebagainya. Dan akibatnya terdapat 11 orang korban jiwa hingga meninggal dunia, dan 807 buah mobil dan motor keluaran Jepang yang mengalami kerusakan atau dibakar secara serentak, dan 300 orang luka-luka, dan 144 bangunan atau PT-PT dari Jepang rusak berat. Demikian yang saya dapat jelaskan, kurang lebihnya mohon maaf. Dan ada salah satu kata-kata dari tokoh-tokoh penting di dunia, terutama saya mengambil dari tokoh di Indonesia, yaitu Insinyur Soekarno, yang berisi tentang jas merah. Jangan sekali-sekali kita melupakan sejarah. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.